Yes, teman-teman, kenapa hal-hal yang tadi itu butuh banget untuk diduplikasi? Ada 5 alasan yang saya temukan. 5 alasan ini nanti teman-teman boleh tambahin sendiri ya. Nomor 1 adalah sukses itu dimulai dari mental dan mental itu berbicara dunia pikiran. Saya sudah menjelaskan bahwa dunia pikiran itu ada 5 ya. Pikiran sadar, bawah sadar, tubuh, pikiran energi, dan pikiran spiritual. 5-5-nya mesti ada, teman-teman. Jadi nggak cuma berbicara sukses itu berdasarkan pikiran bawah sadar, dan kemudian kita mendewakan itu semua. Dan saya mesti bilang, itu keliru. Keliru pakai banget gitu ya. Meskipun memang pikiran bawah sadar pengaruhnya besar. Tapi ada jauh lebih besar ketika teman-teman berada di pikiran tubuh. Itu jauh lebih besar. Pikiran energi lebih besar lagi daripada pikiran bawah sadar gitu ya. Apalagi berbicara pikiran spiritual. Itu jauh lebih besar. Dan kita pakai kelima-limanya. Ya, jadi nggak cuma satu dan bahkan mendewakan gitu ya. Karena 5-5-nya, kalau ada yang misalkan pikiran bawah sadarnya bagus, pikiran tubuhnya bagus, pikiran energinya bagus, pikiran spiritualnya bagus, tapi lemot gitu ya. Tapi lemot, nggak bisa juga gitu ya. Jadi semuanya seimbang dan dipakai semuanya. Gitu ya. Jadi salah mental akan menyebabkan sangat sedikit atau tidak ada hasil positif yang didapat. Jadi nomor 1 adalah seperti itu. Kenapa hal itu mesti diduplikasi? Nomor 2 alasannya adalah mental merupakan faktor kekuatan manusia yang lebih kuat daripada tindakan. Jadi bahkan mental itu faktor lebih kuat sebelum ada hasil. Jadi kalau berbicara bahwa action louder than words, bener loh. Saya nggak sama sekali, saya tidak membuat hal itu jadi musnah begitu aja. Nah, yang kita perlu pikirkan adalah mental harus ada, tindakan harus ada. Tindakan tanpa mental yang kuat, hasil akhirnya lapur. Karena meskipun berbicaranya begini, segala sesuatu yang menghasilkan adalah tindakan. Di dalam dunia ilmu fisika benar. Tapi teman-teman juga bisa lihat ada sangat banyak keajaiban yang tiba-tiba terjadi dengan doa tanpa adanya tindakan. Teman-teman juga pasti pernah mendengarkan hal itu. Dan sekarang bagaimana kalau kita gabung? Tidak ada satu unsur pun yang kita hilangkan. Ora et labora, doa dan bertindak, doa dan bekerja. Jadi, nggak cuma sekedar tindakannya aja. Karena tindakan tanpa sadar dimulai dari pikiran. Jadi kalau pikirannya lapur, pikirannya nggak beres lah ya, mentalnya nggak beres, kualitas tindakannya juga pasti kurang greget. Hasil akhirnya bisa jadi kurang greget atau mengecewakan. Sekarang upgrade semuanya yuk. Upgrade pemikirannya, upgrade tindakannya. Kalau dapetin hasilnya, ya nggak heran kalau nantinya hasilnya bagus, tidak mengecewakan. Karena semuanya udah di-upgrade, gitu ya. Jadi nggak bisa berpatokan lagi berbicara action louder than words. Nggak berbicara itu ya. Jadi semua aspek harus kena. Oke? Jadi itu yang teman-teman dapetin. Jadi hasil dari tindakan mengikuti mental yang sedang terjadi. Berikutnya adalah mempercepat proses kesuksesan. Jadi pada saat kita bisa menduplikasi semua struktur yang tadi saya sudah jelaskan, teman-teman bisa mempercepat proses kesuksesannya. Di awal pasti akan terlihat dan terasa berjalan lambat. Kenapa? Baru mulai. Baru ngerti nih, ternyata mental ini yang mesti diduplikasi. Gitu ya, ternyata mental-mental ini yang mesti diduplikasi. Nah, waktu kita menduplikasikannya secara natural, secara hukum alam, nanti ada yang gugur tengah jalan, ada yang dapetin momen insight-nya bagus, ada yang dapetin momen aha-nya bagus, ada yang makin powerful, dan lain sebagainya. Nanti akan muncul yang namanya pentolan-pentolan baru di dalam hidupmu, di dalam grup dan timmu. Pentolan itulah yang akan meneruskan duplikasi berikutnya. Ya itu mah kita udah tahu ya, teman-teman juga udah tahu. Yang membedakan adalah dia juga jadi ngerti berawal dari proses mental yang tepat dan dia bisa melihat proses mental mana yang di timnya kurang dan dia bisa menduplikasikannya itu tidak dengan Anda lagi. Jadi di awal, yes berat, tapi udah nyampe situ bisa ringan banget nantinya. Dan yang terpenting adalah solid. Solid ini membuat tim bisnis solid dan mampu berjalan tanpa diminta, tanpa disuruh-suruh. Karena mentalnya udah terbentuk. Itu
alasan yang keempat. Dan alasan terakhir adalah membuat pengembangan tim terjadi begitu mudah nantinya, meskipun belum sekarang terjadi. Ya, jadi ini yang harus diduplikasi, dan kemudian apa sih standar yang mesti diduplikasi? Ya, saya akan jelaskan satu persatu standar cara menduplikasikannya supaya teman-teman dapetin hasil. Oh, ini fokus prioritas pertama nih yang mesti diberesin. Fokus prioritas keduanya apa? Ketiganya apa? Keempatnya apa? Ya, saya jelasin di sini ada 4 hal yang bisa teman-teman pakai sebagai guiding untuk menduplikasi standar mental. Oke, pertanyaan yang paling sering dimunculkan berikutnya adalah, Pak, gimana cara untuk bisa menduplikasi mental gitu ya? Untuk menduplikasi tindakan ya ikutin pelatihan, tapi untuk menduplikasi mental gimana caranya? Nah, saya kasih tahu ada 4 langkah doang ini aja gitu ya. 4 langkah ini aja teman-teman bisa ngalamin duplikasi yang bagus banget. Oke? Saya mesti bilang bagus pakai banget gitu ya. Meskipun mungkin nggak sempurna, tetapi worth to try ya, worth to do, bahkan untuk dilakukan amat sangat worth it banget ya. Yang pertama teman-teman, langkah yang pertama adalah membersihkan program lama. Jadi ceritanya gini, saya adalah pekerja, kemudian ada satu orang bawa ide nih, ini katakanlah idenya adalah kamu sekarang jadi pengusaha ya. Sedangkan state di dalam saya adalah sebagai seorang pengerja. Maka yang terjadi adalah sekarang kamu pengusaha nih. Begitu state ide ini masuk ke dalam diri saya, maka akan terjadi ospek. Ini si junior baru masuk, sedangkan si senior nih udah ngerasain bahwa gue ini pekerja. Maka yang terjadi adalah akan terjadi bentrok di dalam. Dan teman-teman nanti akan ngerasain yang namanya bentrok di dalam tuh kayak gimana. Jadi, sebelum benar-benar ini berfungsi, sebelum benar-benar saya jadi pengusaha ini berfungsi ke dalam diri saya, maka saya harus beresin dulu dong yang ada di dalam. Si senior-senior, program-program yang senior yang ada di dalam, itu mesti diberesin dulu, mesti diangkut-angkutin keluar. Mesti dipecat-pecatin gitu ya dari dalam dirimu. Karena kalau dia masih berkuasa, percuma ada program baru nyampe di kita, gitu ya. Percuma, karena dia pasti di ospek. Nah, jadi langkah pertama adalah bersihkan program lama. Gimana cara bersihkan program lama? Anda harus datain dulu program lamanya apa. Oke, teman-teman kan sudah dapat video yang tentang 7 pertanyaan tuh, ya. Yang tentang 7 pertanyaan, apa sih yang penting dalam hidupmu, targetmu apa, kemudian tujuan hidupmu apa, tujuan kamu hidup sehari-hari itu ngapain gitu lah ya, dan lain sebagainya. Begitu teman-teman jawab itu semua, itu adalah berbicara tentang program lama yang teman-teman harus telaah, dan setelah itu diberesin satu persatu. Karena kalau nggak diberesin, ya udah tau lah ya alasannya kenapa gitu ya. Kalau nggak diberesin ya percuma gitu, ngapain mesti ada ini. Oke, nah setelah teman-teman datain, ini harus menggunakan teknik terapi untuk ngeberesinnya. Ya, jadi nggak cuma sekedar datain, kemudian didoain, nggak cuma sekedar gitu, gitu ya. Teman-teman juga mesti membereskannya dengan teknik-teknik terapi. Kenapa teknik terapi ini jadi begitu powerful, begitu penting? Karena yang teman-teman bereskan adalah nggak cuma sekedar programnya dihilangin. Semua programnya itu punya kekuatannya masing-masing. Kekuatannya itu yang mesti dipretelin. Gitu. Karena kalau kekuatannya udah dipretelin, dia udah nggak bisa kerja. Karena udah nggak bisa kerja, maka kita bisa ganti. Ibaratnya nih, kalau misalkan ada pekerja senior gitu ya, pekerja yang udah 20 tahun, udah 30 tahun gitu ya, maka kita copotin jabatannya, kita copotin wewenangnya. Begitu wewenang dan jabatannya udah tidak berkuasa lagi atas dirinya dia, secara natural gampang banget untuk copotin dia. Paham ya di sini ya? Jadi nggak cuma sekadar copotin dia tiba-tiba, enggak, nanti dia ngambek. Tapi kita pretelin dulu jabatannya, kita pretelin dulu wewenangnya, kekuasaannya, kita pretelin dulu. Dia jadi bukan siapa-siapa. Begitu dia bukan siapa-siapa, kita bisa tawarin 2 hal. Kamu sekarang ikut program baru atau kamu saya eliminasi. Gitu ya, itu bisa dilakukan. Makanya harus pakai teknik terapi untuk bisa berada di level tersebut. Itu adalah membersihkan program lama. Dan ini yang boleh dikatakan gini,
Dalam program 1 tahun gitu ya, 1 tahun untuk bisa membuat seseorang berada di mental yang berbeda, kurang lebih membereskan program lama menghabiskan waktu 50%. Kurang lebih ya, kurang lebih. Kenapa? Karena tiap kali ada pertemuan, pasti ada program lama baru muncul. Minggu depan ketemu lagi, analisis lagi, program lama baru muncul lagi. Minggu depan analisis lagi, program lama yang baru akan muncul lagi. Gitu ya, jadi manusia itu tertumpuk dengan berbagai banyak program di masa lalunya dia. Dan ada sangat banyak program yang tidak membuat dia menjadi hebat. Kalau itu yang terjadi, cabut-cabutin. Dan cabut-cabutin, ingat, program emotional blocking aja, itu ada ribuan. Mungkin tembus puluhan ribu. Program mental ada ratusan. Apalagi life blocking, cuma 1 atau cuma 2, tapi menghasilkan sekian banyak mental block, sekian banyak life blocking, sekian banyak emotional block. Jadi kalau itu nggak diberesin, lama tuh bakalan terjadi suksesnya. Ya, tuh. Itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah menggali tujuan dari teman-teman, dari timnya kita, termasuk dari diri Anda sendiri, dan kemudian mengintegrasikannya dengan visi dari tim. Apakah tim individualmu sendiri, gitu ya, tim yang dirimu buat, ataukah support system, ataukah visi perusahaan, terserah mau yang mana. Gitu. Nah, sekarang mengintegrasikan dengan tujuanmu, ini ada ilmu yang amat sangat berbeda. Tujuan itu biasanya sifatnya abstrak. Saya mau bagikan satu hal begini, teman-teman. Di dalam dunia ilmu, ilmu goal setting lah kalau kita bilang. Di ilmu goal setting, itu ada 4 hal yang teman-teman perlu pahami. 1 yang namanya goal, yang kedua namanya target, ketiga yang namanya tujuan, dan keempat yang namanya visi. 4 ini beda semua isinya. Oke? Nah, kalau ada goal, ada target, harus ada tujuan yang implisit. Goal itu bisa berupa benda, barang, pencapaian tertentu, dan lain sebagainya. Target juga masih bisa sama, gitu ya. Contoh supaya teman-teman nggak keliru dalam pemahamannya. Ada pertandingan sepak bola antara tim saya lawan tim orang lain, gitu ya. Waktu pertandingan sepak bola, saya harus bikin gol supaya saya menang. Nah, itu namanya goal. Goal itu adalah hanya untuk bisa menang. Ya. Apa bedanya dengan target? Target adalah saya goal, tapi saya mau sampai ke final atau tidak. Saya mau sampai ke per-8 final atau tidak. Saya bisa goal di dalam semua pertandingan, tetapi target saya mau seper-16 kah, seper-8 final kah, seper-4 final kah, atau berada benar-benar di final, atau sekaligus menjadi juara. Dan ini yang membedakan. Goal ya cuma sekedar goal, tapi target adalah hasil pencapaian kamu mau seberapa gede pencapaiannya. Ya, goal itu adalah dapetin 5, misalkan kalau di dalam dunia keuangan, goal itu adalah dapetin 5 juta rupiah. Oke, itu adalah goal. Tetapi target adalah untuk bayar rumah. Itu beda tuh. Ya, untuk beli rumah, untuk bisa punya tabungan sekian untuk beli rumah, itu namanya target. Paham ya? Kemudian berbicara tujuan. Tujuannya adalah kalau misalkan saya punya duit 5 juta untuk beli rumah, untuk bayar cicilan rumah misalnya, kemudian targetnya, tujuannya adalah supaya saya lebih enak, nyaman untuk bisa berkeluarga dengan anak istri saya, misalkan kayak gitu. Dapat ya? Nah, kemudian setelah tujuan tercapai, udah tercapai nih, katakanlah 30%, 40%, 50% tercapai, dengan apa tujuanmu, baru muncul yang namanya visi. Visi itu yang membuat kamu nanti akan berkembang gila banget. Karena visi itu udah beyond apa yang kamu kerjakan. Misalnya contoh, selama ini berbicaranya adalah, pokoknya saya nih pengen dapetin target 5 juta dulu atau 10 juta dulu ya. Untuk apa? Biaya hidup, biaya ini, dan lain sebagainya. Supaya semuanya tercover. Kemudian naik ke target. Targetnya adalah sekarang saya mau punya mobil atau motor supaya mobilitas saya kemana-mana bisa lebih mudah, lebih cepat.
Tujuannya adalah dari semuanya itu adalah ngembangin bisnis saya. Nah, begitu kita nyampe visi, ngembanginnya adalah visinya adalah menguasai Indonesia. Itu baru yang namanya visi. Ya. Jadi dari 4 level ini, teman-teman akan lihat bagaimana caranya dirimu bisa bertindak step by step. Jadi nggak hanyut dengan yang namanya impian, daftar impian gitu ya. Nggak hanyut dengan yang satu itu. Ya, jadi satu persatu teman-teman akan mulai memahami bahwa gue ajak nggak di sini nih. Saya kokoh nggak di sini gitu ya. Kalau nggak kokoh, nantinya teman-teman nanti drop sendiri. Oke ya, lanjut. Nah, begitu teman-teman sudah berada di level itu, silakan integrasikan. Ada nggak visi support system atau visi perusahaan yang bisa mendukungmu? Jadi untuk apa sih ini semua? Karena begini teman-teman, kita berbicara duplikasi mental. Duplikasi mental, kalau teman-teman udah mengerti dunia balance scorecard lah ya misalnya gitu ya. Kenapa banyak ISO perusahaan yang pakai teknik ISO nggak begitu jalan? Kenapa? Karena duplikasi mentalnya nggak jalan. Nah, duplikasi mental itu adalah berbicara mulai dari visi. Kalau visinya ternyata berbeda dengan visinya saya, visi perusahaan berbeda dengan visinya saya, atau visinya saya ternyata tidak sesuai dengan perusahaan, akan terjadi gesekan terus-menerus. Begitu terjadi gesekan terus-menerus antara saya yang akan keluar atau perusahaannya yang akan tiarap. Paham ya? Nah, kalau ini yang terjadi, akhirnya saya nggak bertumbuh, perusahaan nggak bertumbuh. Support system juga secara otomatis nggak bertumbuh. Jadi waktu kita menduplikasikan mental adalah kita mulai yuk dari apa yang terjadi irisan antara saya dengan perusahaan ataupun dengan support system. Paham ya? Kalau udah beririsan, artinya apa? Dirimu menjalankan dengan lega. Kalau dirimu menjalankan dengan lega, itu duplikasinya gampang. Kalau dirimu berat dalam menjalankan karena visinya selalu bentrok, maka nggak akan terjadi apa-apa. Nah, yang ketiga adalah melakukan doktrinasi yang tepat dan sesuai dengan kepentingan, value, menanamkan prinsip, membuat mind rules, kemudian menetapkan emosi yang mendukung dan mengukur tindakan yang efektif. Ya. Nah, yang ketiga adalah ini yang sempat saya singgung di video-video sebelumnya adalah kan ada nih udah rembukan nih para leader berbicara tentang pemikiran apa yang harus diberikan sama tim. Struktur mental apa yang perlu didesain untuk diberikan sama tim. Kalau semuanya itu udah lengkap, yuk bikin sistem doktrinasi. Buat di beberapa perusahaan asuransi gitu, sistem doktrinasinya adalah hari Senin atau hari Sabtu biasanya ada pelatihan gitu ya. Pelatihannya adalah untuk internal perusahaan asuransi tersebut. Nah, apakah itu sistem doktrinasi? Bukan, itu sistem seremoni. Belum tentu isinya doktrinasi. Ya, kemudian apakah yel-yel akan membuat dirimu terdoktrinasi? Belum tentu. Yel-yel adalah untuk membuat dirimu berada di zona semangat. Oke? Nah, doktrinasi adalah berbicara tentang kalau saya sudah mengosongkan program lamanya saya harus punya pegangan yang baru. Nah, pegangan yang barunya ini yang diajarkan, isi doktrinnya apa alasannya, dan tolong diuji apakah doktrin yang saya sampaikan benar-benar bermanfaat untuk kamu, bisa menghasilkan sesuatu, membuat dirimu bertumbuh dan berkembang, bahkan bersinar, bahkan sampai level matang, dan bahkan sampai level berkuasa atau tidak. Jadi kalau sebuah doktrin tidak membuat dirimu berkuasa, ya percuma dong, ngapain gitu ya. Dan ini yang diuji. Mind value-nya gimana, sistem kerjanya, pikirannya gimana, makanya ada mind rules. Mind rules itu adalah aturan yang kamu pakai di otakmu, bahkan di otak bawah sadarmu. Selama ini, saya rules-nya apa? Mentoknya di mana? Nanti teman-teman akan ngerasain dengan sendirinya. Dan yang keempat adalah evaluasi dan pemantauan. Dievaluasi, dipantau, evaluasi, pantau, bisa diediting, dan lain sebagainya. Jadi pada saat nanti dirimu berinteraksi dengan tim, apalagi nih yang bisa diedit, apalagi nih yang bisa diberesin dari ini semua, baru dirimu akan
melakukan pemberesan atau mengulang, oh ini berarti masih program lama, cabut yuk, gitu ya. Atau kemudian, oh ini berarti masih ada gap antara visi dari dirimu dengan perusahaan. Oh ini berarti masih ada sesuatu yang bolong dari prinsip, dari main rules, dari value antara dirimu dengan tim dan lain sebagainya. Jadi nanti prosesnya berlanjut teman-teman, kalau udah cukup solid tinggal evaluasi dan pemantauan aja ya. Jadi 4 hal ini teman-teman silahkan lakukan. Dan pertanyaannya kembali, gimana cara mendoktrin gitu ya. Sebenarnya sebelum mendoktrin, saya harus menjelaskan cara yang pertama. Cara yang pertama adalah gimana cara ngebersihin program lama. Karena ini jauh lebih penting daripada doktrin. Jauh lebih penting gitu ya. Meskipun doktrin penting dan doktrin tetap harus dilakukan. Tetapi sebelum doktrin dilakukan, harus beresin program lama. Supaya orangnya tidak merasa konflik diri. Kalau teman-teman sudah mempelajari ilmu dunia pikiran, hal yang pertama yang membuat orang tidak asik dengan dirinya sendiri atau dengan kehidupannya adalah terjadinya konflik diri dan emosional negatif. Pasti. Teman-teman pasti pernah ngerasain benci tapi rindu. Bencinya ada, rindunya ada. Di satu momen yang sama, di satu sisi yang sama, dengan orang yang sama. Munculnya apa sih? Nggak bakalan jadi apa-apa. Teman-teman bisa bayangin sebuah relationship, benci tapi rindu. Mau jadi apa? Teman-teman juga bisa bayangin, ada sebuah mobil, gas dan rem diinjak bersamaan. Hasil akhirnya apa? Teman-teman juga pernah bisa merasain, saya pengen banget untuk jadi sukses, kaya, dan terkenal. Tapi kalau nanti jadi sukses, kaya, dan terkenal, bakalan banyak orang yang pinjam duit saya. Hasil akhirnya bakalan jadi atau enggak. Dan konflik diri itu akan terus-menerus terjadi sampai dirimu ngebersihin semua konfliknya. Kalau konfliknya tidak diberesin, pasti bentrokan melulu. Sampai sini paham ya? Oke. Kalau paham, teman-teman, saya ajarin gimana caranya ngebersihin program lama.